Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang keterampilan dan strategi pengelolaan kelas. Sebelum ke materi, mari kita kenalkan dulu anggota kelompok 1 ada siapa saja. Silahkan disimak. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian keterampilan mengelola kelas. Nah, pengertian mengelola kelas ini merupakan sebuah aktivitas pendidik dalam mengelola kelas dengan berbagai peristiwa yang terjadi untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban kelas sehingga dapat memberikan kenyamanan proses pembelajaran. Sejalan dengan pengertian keterampilan mengelola kelas, ada tujuan mengelola kelas. Nah, dalam pengelolaan kelas sudah disebutkan bahwa peserta didik dapat belajar dengan efektif dan efisien. Sehubung dengan itu, ada pengertian menurut Suharsini Arikunto yang merumuskan bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak di kelas itu dapat bekerja dengan tertib, sehingga akan segera tercapainya tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Untuk istilah bekerja yang dipergunakan dalam tujuan menurut Suharsini Arikunto mengacu pada aktivitas peserta didik dalam menyelesaikan tugas belajar. Dalam keterampilan mengelola kelas, tidak luput dari sebuah lingkungan kelas yang dikelola dengan berbagai peristiwa yang terjadi untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana kelas. Pengelolaan kelas ini merupakan salah satu tugas pendidik yang mungkin tidak boleh ditinggalkan, karena pendidik harus melakukan pengelolaan kelas dengan menyediakan kondisi belajar yang efektif dan efisien. Menurut Bahri Jamoroh, komponen-komponen keterampilan mengelola kelas terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Yang kedua, keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi yang optimal. Kembali ke poin 1, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal bersifat preventif. Dalam keterampilan ini ada beberapa sikap yang harus ada pada guru. Yang pertama, sikap tanggap. Guru harus mengetahui kegiatan siswa, apakah memperhatikan atau tidak, kemudian tahu apa yang sedang dikerjakan oleh siswa. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, memandang secara sesama, yaitu dengan bercakap-cakap, bekerja sama, dan menunjukkan rasa persahabatan dari seorang guru kepada siswa. Kemudian yang kedua, yaitu gerak mendekati. Gerak mendekati ini dilakukan secara wajar, bukan untuk menakut-nakuti. Hal ini ditujukan untuk mengecek dan mengawasi aktivitas belajar siswa tanpa membuat siswa merasa terancam. Kemudian yang ketiga, memberikan pernyataan berupa tanggapan, komentar, dan lain-lain. Dan yang keempat, memberi reaksi terhadap gangguan dan ketidakacuhan, yaitu memberi reaksi berupa teguran perlu dilakukan oleh guru untuk mengembalikan kondisi kelas yang tadinya tidak tenang. Yang kedua, membagi perhatian, yaitu terbagi menjadi dua, visual dan verbal. Yang pertama, visual. Guru mengalihkan pandangan dari satu kegiatan kepada kegiatan lain dengan kontak pandang terhadap siswa. Contohnya, kita tadinya sedang fokus menulis di papan tulis. Setelah itu, kita melihat kepada siswa sebagai bentuk perhatian visual. Dan yang kedua, ada perhatian secara verbal. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberi komentar, penjelasan, dan pertanyaan terhadap aktivitas seorang siswa. Misalnya, ada siswa yang sedang menangis. Kita mendekatinya, kemudian bertanya, apa penyebabnya? Dan memberikan solusi kepadanya. Yang ketiga, yaitu pemusatan perhatian kelompok. Yang pertama, menyiapkan siswa, artinya memusatkan perhatian kepada satu hal lain. Misalnya, saat kita masuk kelas, anak-anak tidak fokus untuk belajar. Nah, kita alihkan perhatiannya agar anak-anak fokus kepada kita. Misalnya, dengan ucapan, selamat pagi, sehingga anak semangat dan fokus untuk belajar. Kemudian yang kedua,
pertanggungjawaban, yaitu meminta kepada siswa untuk memperagakan, melaporkan, dan memberikan tanggapan. Yang kedua yaitu mempertanggungjawabkan, yaitu meminta kepada siswa untuk memperagakan, melaporkan hasil, dan memberi tanggapan. Misalnya, kita memberikan PR kepada siswa. Untuk keesokan harinya, kita memerintahkan siswa untuk melaporkan hasil dari tugas tersebut. Kemudian yang ketiga, pengarahan dan petunjuk yang jelas. Yang keempat, penghentian. Salah satu cara untuk menghentikan gangguan siswa yaitu dengan berupa teguran yang dilakukan oleh guru. Kemudian yang kelima, penguatan. Penguatan ini bisa kita lakukan dengan menjadikan temannya sebagai role model. Contohnya, jangan berisik. Rival, kamu jangan berisik ya. Coba lihat Nita. Dia memperhatikan ibu dengan baik. Kemudian yang keenam, kelancaran atau kemajuan. Kelancaran atau kemajuan ini didukung oleh cara kita memberikan pembelajaran dengan menarik. Kemudian, keterampilan yang kedua yaitu keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi yang optimal. Yang pertama ada modifikasi tingkah laku. Modifikasi tingkah laku ini, guru hendaknya menganalisis tingkah laku siswa yang mengalami masalah dan kesulitan, berusaha memodifikasi tersebut dengan mengaplikasikan pemberian penguatan dengan sistematis. Kemudian, guru dapat menggunakan pendekatan pemecahan masalah kelompok. Pemecahan masalah kelompok ini bisa dengan, misalnya, ketika kelas terasa tidak kondusif, kita langsung membagi anak-anak dengan beberapa kelompok dan memberikan tugas agar mereka fokus untuk mengerjakan tugas. Kemudian yang ketiga, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah dengan cara menganalisis atau menanyakan kepada siswa dengan tenang namun tegas. Sekian, terima kasih. Strategi pengelolaan kelas. Secara bahasa, strategi diartikan sebagai trik, kiat, atau cara. Sedangkan secara umum, definisi dari strategi yaitu cara atau garis besar dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sementara itu, definisi strategi dalam kaitannya dengan pembelajaran merupakan suatu perencanaan yang berisi tentang rangkaian suatu kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan kelas adalah siasat atau cara untuk menciptakan suasana kelas sehingga proses pembelajaran menjadi nyaman, efektif, efisien, kondusif, serta tujuan dari pembelajaran bisa tercapai. Strategi pengelolaan kelas menurut Trianto tahun 2007 meliputi 1. Penataan lingkungan belajar. Lingkungan belajar sebagai situasi buatan yang berhubungan dengan proses pembelajaran atau konteks terjadinya pengalaman belajar dapat diklasifikasikan dalam dua lingkungan. Yang pertama lingkungan fisik dan yang kedua adalah lingkungan sosial. Pengelolaan lingkungan fisik meliputi ruang kelas, sedangkan pengelolaan sosial meliputi interaksi guru dan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa, guru, serta lingkungan sekitarnya. Iklim kelas yang kondusif merupakan tujuan pertimbangan dan memberikan daya tarik tersendiri bagi proses pembelajaran. Iklim belajar kondusif harus ditunjang oleh beberapa fasilitas yang menyenangkan demi kelancaran proses pembelajaran seperti sarana penataan kelas, laboratorium untuk praktek, pengaturan lingkungan belajar, penampilan dan sikap guru, hubungan yang harmonis antara peserta didik sendiri, penataan organisasi dan bahan pembelajaran secara tepat sesuai dengan kemampuan peserta didik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kelas secara fisik. Yang pertama, penataan bangku di dalam kelas. Yang kedua, hiasan dinding. Yang ketiga, papan tulis, kapur, spidol, dan yang lainnya. Ukurannya disesuaikan, serta warna harus kontras, dan penempatannya memperhatikan estetika serta terjangkau oleh anak didik. Yang keempat, ada halaman sekolah. Kebersihan halaman sekolah akan membawa rasa nyaman saat belajar. Selain pengelolaan fisik, guru juga sebaiknya mengelola lingkungan sosial di dalam kelas dengan baik. Pengelolaan sosial di dalam kelas
bisa dengan menerapkan berbagai macam metode pembelajaran yang bervariasi dan juga menyenangkan. Strategi pengelolaan kelas yang kedua yaitu cara pengajaran guru atau pendidik. Dalam rangka memelihara kondisi dan suasana belajar yang efektif, maka guru harus mampu memilih cara yang tepat dalam pelaksanaan pembelajaran. Karena mengajar adalah hal yang kompleks dan melibatkan peserta didik yang bervariasi, maka seseorang pendidik harus mampu dan menguasai beragam strategi dan perspektif serta dapat mengaplikasikannya secara fleksibel. Menurut Majid 2006, upaya peningkatan kualitas pembelajaran dapat ditempuh dengan bentuk strategi pembelajaran berikut. Yang pertama, ceramah, yaitu memberikan pengetahuan secara verbal dengan cara guru mempresentasikan yang berfungsi untuk memberikan pengetahuan dasar yang dibutuhkan untuk aktivitas-aktivitas mendatang. Yang kedua, diskusi. Diskusi memfokuskan pada interaksi yang mana murid sebagai partisipan dipersilahkan mengekspresikan pengetahuan dan pemahaman serta opini tentang suatu topik. Yang ketiga, debat. Debat adalah strategi yang menghendaki berpikir lebih tingkat tinggi. Yang keempat, demonstrasi. Merupakan strategi guru menempatkan peranannya untuk memberikan pengetahuan atau keterampilan dengan demonstrasi suatu metode. Yang kelima, memberikan pengarahan. Pengarahan adalah memberikan informasi yang efisien tentang apa, mengapa, bagaimana, di mana tugas dan aktivitas kelas. Strategi pembelajaran kelompok kecil meliputi yang pertama pembelajaran kooperatif, yaitu formasi kelompok yang mencerna suatu pembelajaran yang sama, bekerja independen untuk mencapai suatu penugasan dan memastikan bahwa semua anggota kelompok dapat meraih tujuan kelompok secara sukses. Yang kedua, pembelajaran kolaboratif, yaitu yang menghendaki siswa bekerja bersama tetapi hasilnya lebih terbuka. Pada umumnya, responsibilitas individual bagi pembelajaran ini lebih besar dibanding dalam situasi kooperatif. Yang ketiga, ada strategi pembelajaran dengan bekerja berpasangan. Nah, dalam strategi ini ada dua. Yang pertama, mentor-mentor murid, yaitu membentuk pasangan-pasangan murid dengan keterampilan yang tidak sama dengan menempatkan salah satu murid yang sudah siap untuk menjadi tutor. Yang kedua, berpasangan secara acak, digunakan dalam suatu basis jangka pendek sebab hanya berpikir sejenak untuk memenuhi kebutuhan murid atau memenuhi tuntutan tugas. Yang keempat, strategi pembelajaran individu. Strategi dengan bekerja secara individu oleh murid dalam mempelajari keterampilan atau pengetahuan dan mempraktekkan serta memastikan tingkat pemahamannya, guru harus dengan cerdas memilih dan menggunakan metode pembelajaran atau dengan mengkombinasikan dari beberapa metode yang sesuai dengan kondisi yang ada. Strategi pengelolaan kelas yang ketiga yaitu pengaturan perilaku dan pemberian motivasi kepada siswa. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan dan lingkungan di mana siswa berinteraksi diharapkan mampu membentuk sikap dan perilaku siswa yang baik. Dalam prosesnya, seringkali muncul perilaku yang mengganggu kondisi kelas. Oleh karena itu, guru dapat menerapkan sistem reward dan punishment. Reward atau penghargaan diberikan kepada siswa yang berprestasi atau berperilaku baik. Sedangkan punishment atau sanksi dikenakan terhadap siswa yang melanggar peraturan. Reward dan punishment berfungsi untuk menumbuhkan motivasi siswa. Menurut Katarina 2006, ada beberapa strategi motivasi belajar. Yang pertama, membangkitkan minat belajar. Yang kedua, mendorong rasa ingin tahu. Yang ketiga, menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. Yang keempat, membantu siswa dalam merumuskan tujuan belajar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.